Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori antrian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya bernama Dia Wardani, NIM 176556. Kemudian teman saya yang bernama Fijriani Velayati, NIM 176558. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teori antrian. Antrian ini merupakan studi matematikal dari kejadian atau garis tunggu dari pengantri, baik itu orang ataupun barang yang memerlukan layanan atau fasilitas layanan. Nah, kejadian ini biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, antrian mengantri tiket di loket kereta api, antri mobil di jalan tol, antrian loket bioskop, kemudian ada antrian di kasir bank, dan lain-lain. Nah, teori antrian ini pertama kali dikenalkan oleh Erlang tahun 1913. Teori ini mempelajari tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan layanan. Tujuan dari teori antrian ini adalah meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya pelayanan dan biaya menunggu. Berikut ini adalah komponen proses antrian, dimulai dari sumber kedatangan, kemudian dilanjutkan oleh antrian, yaitu proses antrian itu sendiri, kemudian ada fasilitas layanan, dan keluar. Untuk unsur-unsurnya ada 3, yaitu kedatangan, pelayanan, dan antri. Untuk unsur kedatangan, ini tuh sering disebut dengan proses input, di mana proses input ini meliputi sumber kedatangan atau calling population, yang cara terjadinya merupakan proses yang random. Yang kedua ada unsur pelayanan. Mekanisme pelayanan dapat terjadi lebih dari satu pelayanan, bisa juga satu atau lebih fasilitas pelayanan. Nah, cara pelayanan ini diselesaikan biasanya juga merupakan proses yang random juga, seperti unsur kedatangan. Yang ketiga yaitu mengenai antri. Timbulnya antrian ini tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan itu sendiri. Nah, penemu antrian lain yang lebih penting itu adalah disiplin antri, yaitu aturan keputusan untuk menjelaskan cara melayani pengantri. Selanjutnya yaitu struktur dasar proses antrian, yang dibedakan menjadi 4 berdasarkan fasilitas pelayanannya, yaitu yang pertama, satu saluran satu tahap atau single channel single path. Artinya yaitu hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Contohnya, antrian pelanggan dari seseorang tukang cukur, pembelian tiket kereta api yang dilayani oleh satu loket saja. Kemudian contoh yang lain yaitu layanan pelanggan oleh satu pelayan toko. Yang kedua yaitu banyak saluran satu tahap atau biasa yang disebut dengan multi-channel single path, yaitu ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal. Contohnya, pembelian tiket yang dilayani lebih dari satu loket, potong rambut dengan beberapa tukang potong rambut. Kemudian yang ketiga yaitu satu saluran banyak tahap atau single channel multi path, yaitu satu jalur dengan 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Misalnya, pencucian mobil, tukang cat mobil, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu banyak saluran banyak tahap atau multi channel multi path, yaitu banyak jalur dan banyak fasilitas pelayanan. Contohnya, pelayanan registrasi mahasiswa, pelayanan pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Selanjutnya, kerangka keputusan masalah antrian. Dari beberapa literatur yang membahas tentang teori antrian, mereka menekankan penemuan tentang operating karakteristik, di mana ciri-ciri operasi ini menjelaskan bahwa bekerjanya sistem itu dalam bentuk ukuran-ukuran. Nah, berikut ini merupakan rumus ciri-ciri operasi yang akan dipelajari. Untuk PN sendiri itu merupakan probabilitas atau kemungkinan N
sebagai pengantri dalam sistem. Kemudian L yaitu rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem. LH merupakan rata-rata banyaknya pengantri dalam antrian. W rata-rata waktu menunggu dalam sistem baik antrian maupun pelayanan. Untuk PO atau I merupakan proporsi waktu nganggur pelayanan atau bisa disebut dengan tidak adanya pengantri. Kemudian untuk merancang fasilitas pelayanan atau berapa tingkat pelayanan yang harus disediakan, maka variabel keputusannya sama dengan tingkat pelayanannya. Nah, kriteria evaluasi keputusan pada model ini itu merupakan total expect cost. Berdasarkan gambar di samping, bahwa total expect cost merupakan jumlah dari dua variabel yang berlainan, yaitu variabel biaya menunggu dan variabel biaya pelayanan. Maka tingkat pelayanan ini menyebabkan total expect cost terendah. Namun hal ini tidak tepat karena operating karakteristik yang diperoleh berupa rata-rata dan tidak pasti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai biaya pelayanan. Jika tingkat pelayanan diperbaiki, maka biaya pelayanan dan waktu nganggur kemungkinan juga bertambah. Hal ini berarti adanya waktu nganggur merupakan opportunity cost karena tidak mengalokasikan ke kegiatan yang lain. Setiap cara untuk menghitung biaya pelayanan ini pun berbeda untuk kasus yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu biaya menunggu. Biaya menunggu ini merupakan biaya kehilangan keuntungan bagi pengusaha atau biaya turunnya produktivitas kerja, sehingga masalah keputusannya merupakan konflik antara biaya waktu menunggu bagi pengantri melawan biaya tingkat pelayanan. Nah, ini ada beberapa rumus model keputusan masalah mengenai antrian ini, yaitu meminimumkan anggota dari C yaitu sama dengan I kali CI ditambah W kali CW, di mana anggota C ini merupakan total expect cost untuk tingkat pelayanan. I sendiri merupakan waktu nganggur pelayanan yang diharapkan. CI biaya nganggur pelayanan per unit waktu. W waktu menunggu yang diharapkan untuk semua kedatangan. CW yaitu biaya menunggu pengantri per unit waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan asumsi-asumsi teori antrian. Yang pertama ada distribusi kedatangan. Secara umum, formula garis tunggu antrian memerlukan informasi banyaknya kedatangan dalam per unit waktu. Distribusi kedatangan bisa teratur dan tetap. Contohnya, sistem produksi di mana antrian dikendalikan oleh mesin atau proses pembuatan atau pengemasan yang distandarisasi. Tapi, pada banyak kasus, kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian dengan unit atau pelanggan berikutnya bersifat acak atau variabel random. Bisa kita nyatakan sebagai variabel random. Asumsi yang biasa digunakan untuk distribusi kedatangan yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi diskrit dengan rata-rata sama dengan varians. Rumus distribusi Poisson yaitu Px sama dengan I pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial, di mana Px merupakan probabilitas kedatangan, X banyaknya kedatangan, lambda adalah rata-rata tingkat kedatangan, E adalah dasar algoritma natural, yaitu 2,71828. Yang kedua adalah distribusi waktu pelayanan. Sama halnya dengan kedatangan, waktu pelayanan juga dinyatakan sebagai variabel random di dalam antrian, sehingga waktu pelayanan dalam proses antrian dapat sesuai atau pas dengan salah satu bentuk distribusi probabilitas. Asumsi yang digunakan untuk distribusi waktu pelayanan adalah distribusi eksponensial negatif, sehingga jika waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif, maka tingkat pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Rumus umum probabilitas eksponensial negatif adalah Ft sama dengan mu kali E pangkat min mu T, di mana Ft merupakan probabilitas yang berhubungan dengan T, mu merupakan rata-rata tingkat pelayanan,
E adalah dasar algoritma natural, yaitu 2,71828. Yang ketiga yaitu disiplin antri. Suatu tingkah laku pengantri yang dapat mempengaruhi aturan pelayanan adalah pengantri yang tidak sabar dan memutuskan untuk meninggalkan sistem sebelum dilayani. Hal ini dikenal dengan nama reneging. Yang keempat ada sistem antri steady state dan transient. Steady state diasumsikan bahwa ciri-ciri operasi seperti panjang antrian dan rata-rata waktu menunggu memiliki nilai konstan setelah sistem berjalan selama satu periode waktu. Sedangkan transient adalah keadaan di mana sistem antrian yang tidak diharapkan berjalan cukup lama dalam keadaan steady state. Solusi dari sistem antrian transient tergantung pada waktu yang telah dilewati sejak sistem mulai beroperasi. Yang kelima adalah tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Diasumsikan bahwa tingkat pelayanan mu harus melebihi tingkat kedatangan lambda. Jika tidak, maka antrian akan makin panjang sehingga tidak ada solusi keseimbangan. Seperti yang bisa dilihat pada grafik yang tertera, hubungan antara tingkat kedatangan lambda dan tingkat pelayanan yaitu mu dan panjang antrian yang diharapkan. Jika lambda kurang dari mu atau jika tingkat kedatangan kurang dari pelayanan, maka traffic intensity atau utilization factor R sama dengan lambda per mu atau R sama dengan tingkat kedatangan per tingkat pelayanan kurang dari 1. Jika rasio ini mendekati 1, panjang antrian yang diharapkan akan mendekati tak terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan notasi Kendall. Notasi Kendall merupakan format yang diperkenalkan oleh Kendall dan A. M. Lee pada tahun 1953 yang merupakan pengklasifikasian beberapa model antrian dikarenakan model antrian yang memiliki banyak variasi. Secara umum, format baku tersebut ditulis dalam bentuk A per B per C per D per E per F, di mana A merupakan distribusi waktu antar kedatangan, B adalah distribusi waktu pelayanan, C adalah jumlah pelayan paralel, D adalah disiplin pelayanan seperti FCFS atau first come first serve, dan LCFS, last come, first serve. E adalah jumlah maksimum yang diperkenankan berada dalam sistem antrian. F adalah jumlah sumber pemanggilan. Selanjutnya adalah model antrian satu aliran satu tahap atau M per 1. Salah satu model paling sederhana adalah model saluran tunggal atau biasa yang dikenal dengan single channel model yang ditulis dengan notasi sistem M per 1. Komponen dari sistem ini adalah yang pertama, populasi input tak terbatas, yaitu jumlah kedatangan pelanggan potensial tak terbatas, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah. Yang kedua, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Rata-rata kedatangan pelanggan per satuan waktu adalah variabel random suatu distribusi probabilitas Poisson. Seperti yang bisa dilihat dalam notasi M per 1, tanda M pertama menunjukkan rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Sedangkan arti M kedua adalah tingkat pelayanan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Angka 1 menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem atau satu saluran atau biasa disebut dengan one channel. Yang ketiga yaitu disiplin pelayanan mengikuti pedoman FCFS yaitu first come first serve. Yang keempat, fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal. Yang kelima, distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Diasumsikan bahwa lambda lebih kecil dari mu, atau tingkat kedatangan lebih kecil daripada tingkat pelayanan pada persatuan waktu dalam sistem. 6. Kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas.
7. Tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Ciri-ciri operasi M per 1 didapatkan dari penurunan matematik yang cukup panjang. Dalam kondisi steady state dapat ditunjukkan probabilitas N sama dengan 1 kurang R kali R pangkat N, di mana R adalah tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat pelayanan yang nilainya kurang dari sama dengan 1. Sehingga ciri-ciri operasi yang dimiliki single channel model adalah yang pertama, probabilitas terdapat K atau lebih pengantri dalam sistem adalah probabilitas sama dengan R pangkat K. Yang kedua, rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem dirumuskan dengan L sama dengan R per 1 kurang R. Yang ketiga, rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri dirumuskan dengan LQ sama dengan R pangkat 2 per 1 kurang R. Yang keempat, rata-rata waktu menunggu dalam sistem dirumuskan dalam W sama dengan 1 per mu kurang lambda. Yang kelima, rata-rata waktu antri dirumuskan oleh WQ sama dengan lambda per mu kali mu kurang lambda. Yang keenam, proporsi waktu menganggur pelayan I sama dengan 1 kurang R. Untuk contoh kasus single channel model akan dijelaskan oleh Dia. Nah, ini ada salah satu contoh dari model MM1, yaitu toko mulia motor menjual dan memasang saringan mobil. Mekanik yang ada atau Mr. Blackcock mampu memasang saringan baru dengan rata-rata waktu 3 mobil per jam atau sekitar 1 unit dalam 20 menit. Oke, customer yang datang ke toko ini rata-rata adalah 2 mobil per jam. Sang pemilik yang sedang mengkaji teori antrian untuk menyelesaikan program MBA-nya merasa bahwa 7 asumsi untuk model single channel telah dipenuhi. Oleh karena itu, dia menghitung karakteristik operasi untuk model sebagai berikut. Diketahui rata-rata tingkat kedatangan mobil itu 2 mobil per jam. Sedangkan untuk tingkat pelayanannya itu sekitar 3 mobil per jam. Yang maka R-nya itu lambda dibagi dengan mikro. Lambda sendiri rata-rata tingkat kedatangan dibagi dengan rata-rata tingkat pelayanan 2 per 3. Yang ditanyakan yaitu probabilitas rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem, rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri, rata-rata waktu menunggu dalam sistem, rata-rata waktu antri, dan yang terakhir proporsi waktu menganggur pelayan atau E. Yang pertama, probabilitas terdapat K atau lebih pengantri dalam sistem dirumuskan sebagai berikut dengan R pangkat K. R sendiri yaitu 2 per 3 sama dengan 0,67. Yang artinya bahwa Mr. Blackcock akan sibuk melayani mobil selama 67% dari waktunya, sedangkan sisanya merupakan proporsi waktu menganggur Mr. Blackcock untuk istirahat. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem. Hasilnya yaitu 2. Maksud di sini 2 yaitu bahwa Mr. Blackcock dapat mengharapkan 2 mobil yang berada dalam sistem. Nah, yang ketiga yaitu rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri. Dihasilkan bahwa 1,33. Maksudnya yaitu kendaraan yang sedang mengantri dalam antrian untuk dilayani itu sebanyak 1,33 mobil atau kendaraan. Kemudian yang keempat yaitu rata-rata waktu menunggu dalam sistem. Dihasilkan bahwa itu dapat angka 1. Maksudnya angka 1 itu hasilnya 1 itu terdapat
itu rata-rata mobil yang menunggu dalam sistem itu selama 1 jam atau 60 menit. Kemudian rata-rata waktu antri. Rata-rata waktu antri dari sini dia mendapat 2/3. 2/3 itu sendiri merupakan rata-rata mobil untuk menunggu dalam antrian selama 2/3 jam atau sama dengan sekitar 40 menit. Selanjutnya adalah model antrian banyak aliran satu tahap, M/S atau biasa yang kita kenal dengan multiple channel model. Nah, perbedaan multiple channel model dengan single channel model itu terletak pada jumlah pelayanannya. Fasilitas pelayanan yang dimiliki model MMS atau yang dimiliki multiple channel model itu lebih dari satu, sesuai dengan huruf S yang terdapat pada M/S yang menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Multiple channel model memiliki ciri-ciri operasi sebagai berikut, yang bisa kita lihat di layar, di mana P0 adalah probabilitas, LQ adalah rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri, L adalah rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem, WQ adalah rata-rata waktu antri, W adalah rata-rata waktu menunggu dalam sistem, dan lambda adalah tingkat kedatangan dan mu adalah tingkat pelayanan, dan S adalah jumlah fasilitas pelayanan. Contoh kasus untuk multiple channel model yaitu karena beberapa alasan angkutan kereta api makin diminati. Misalkan kedatangan calon penumpang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 75 per jam. Misalkan lagi, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif dengan rata-rata 30 per jam. Jika dibuka 3 loket setelah steady state tercapai, carilah operating karakteristiknya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa lambda atau tingkat kedatangannya itu 75. Terus mu atau tingkat pelayanannya itu 30. S atau jumlah fasilitasnya itu 3. Jadi kita bisa mengetahui di situ S kali mu atau jumlah fasilitas kali tingkat pelayanan itu adalah nilainya 90 dan R itu adalah 75/90 yaitu dari lambda per mu atau sama dengan 0,833. Jadi dari yang diketahui itu maka kita bisa mencari operating karakteristiknya. Yang pertama itu untuk probabilitasnya. Seperti yang bisa dilihat, probabilitasnya itu hasilnya adalah 0,0449 sesuai dengan rumus probabilitas pada multiple channel model. Dan lanjut untuk LQ atau rata-rata banyaknya pengantri yang sedang mengantri itu sesuai dengan rumus pada LQ pada multiple channel model, hasilnya adalah 3,5 calon penumpang menunggu. Lalu L atau rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem itu memiliki hasil 6 calon penumpang berada dalam sistem. WQ atau yang biasa kita WQ atau rata-rata waktu antrinya hasilnya sekitar 2,8 menit untuk menunggu, untuk mengantri. Dan W adalah rata-rata waktu menunggu dalam sistemnya, itu hasilnya adalah 4,8 menit dalam sistem. Sekian penjelasan tentang teori antrian. Semoga teman-teman bisa paham. Jangan ragu untuk bertanya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channelnya dan like videonya, serta share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat dan baik untuk disebarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.